Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari kelas D. Di sini saya akan menyampaikan paparan mengenai analisa SWOT pada pembuatan lahan parkir rest area 229B Cirebon serta solusi pemecahan menggunakan metode life cycle cost. Analisis SWOT sendiri, SWOT adalah suatu singkatan yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mendorong seluruh badan usaha jalan tol untuk dapat memenuhi dan meningkatkan pelayanan jalan tol, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimal rest area atau tempat istirahat dan pelayanan TIP sebagai persyaratan penyesuaian tarif tol. Terpenuhinya support function di rest area jalan tol berupa penerapan regulasi tentang tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol atau rest area. Salah satunya yaitu lahan parkir yang memadai dan terpenuhinya fungsi kebutuhan pendukung dan pelengkap di rest area menjadi pendukung dalam aspek kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan pengguna ruas jalan tol. Lokasi rest area KM 229B berada pada Jalan Tol Kanci Pejagan pada jalur arah ke Jakarta. Lokasi yang strategis berada pada jalan tol yang terintegrasi dengan tol Trans Jawa dengan trafik tinggi, serta berada pada titik tengah dan titik lelah perjalanan dari Semarang ke Jakarta. Selain itu, jalan tol Kanci Pejagan mempunyai 4 titik exit tol yang menambah tingkat kunjungan. Untuk itu, ketersediaannya lahan parkir yang memadai, nyaman, sehingga mengoptimalkan dampak positif dari pembangunan jalan tol. Tidak hanya memperlancar konektivitas, namun juga membangkitkan kawasan ekonomi baru dan potensi brand lokal. Karakteristik parkir merupakan suatu sifat-sifat dasar yang dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan parkir dan permasalahan parkir yang terjadi pada daerah studi. Dikutip dari Hobbs 1995. Berdasarkan hasil dari karakteristik parkir ini, akan dapat diketahui kondisi perparkiran yang terjadi pada daerah studi yang meliputi volume parkir, akumulasi parkir, rata-rata lamanya parkir, tingkat pergantian parkir, kapasitas parkir, penyediaan ruang parkir, dan indeks parkir. Kemudian kita tinjau analisa SWOT tersebut. Yang pertama dari huruf S-nya yaitu strength, yang artinya kekuatan. Nah, dari aspek ekonomi, dengan adanya pembuatan dan pemisahan lahan parkir antara kendaraan besar dan kecil di rest area 229B, diharapkan kunjungan pengguna tol meningkat, tentunya diikuti oleh kenaikan kondisi pendapatan dari kunjungan pengguna tol tersebut. Dari hasil survei, pada kondisi existing terdahulu, parkirnya kurang memadai, sehingga pada kondisi hujan, pada musim hujan, para pengguna tol enggan untuk mampir rest area 229B, walaupun sudah mulai lelah perjalanan mereka. Dari analisa SWOT, kemudian kita tinjau dari huruf keduanya, W, yang berarti weakness, kelemahan. Nah, dari aspek ekonomi, dengan adanya pembuatan dan pemisahan lahan parkir antara kendaraan besar dan kecil di rest area 229B, tentunya akan diperlukan biaya yang cukup besar serta waktu yang tidak sebentar. Dari aspek sosial budaya, dengan adanya parkir tersebut, lahan yang biasa digunakan pedagang untuk berjualan yang berada pada jalan-jalan yang tidak teratur
harus ditertibkan pada lahan laik. Kemudian analisa SWOT yang ketiga dari huruf O, opportunities, yang artinya peluang. Dari aspek ekonomi, dengan adanya pembuatan dan pemisahan lahan parkir antara kendaraan besar dan kecil di rest area 229B, peluang peningkatan kunjungan para pengguna tol bisa dipastikan berkali lipat. Nah, di samping itu, dengan tertatanya parkir yang baru, peluang usaha yang lain bisa berkembang, seperti pedagang UMKM, tenan, serta minimarket. Analisa SWOT yang keempat yaitu dari huruf T-nya, threats, yang berarti ancaman. Dengan adanya pembuatan dan pemisahan lahan parkir antara kendaraan besar dan kecil di rest area 229B, adapun ancaman yang mana lebih mengarah pada saat pelaksanaan proyek pembangunan fisik, seperti susahnya mendapat material dengan kualitas yang diharapkan, karena produksi pasir daerah terdekat kurang bagus, serta kerusakan paving akibat pembangunan parkir tersebut. Materi kedua yaitu solusi dengan metode LCC atau Life Cycle Cost. Nah, pada solusi ini kita tinjau pada pembuatan lahan parkir rest area 229B. Untuk menganalisa nilai ekonomis sebuah proyek dengan mempertimbangkan biaya pengoperasian sepanjang umur rencana bangunan, maka perlu dilakukan studi life cycle cost. Nah, life cycle cost sendiri adalah suatu konsep permodelan perhitungan biaya dari tahap permulaan sampai pembongkaran suatu aset dari sebuah proyek sebagai alat untuk mengambil keputusan atas sebuah studi analisa dan perhitungan dari total biaya yang ada selama siklus hidupnya. Dikutip dari Paul Boehringer dan David Weber 1996. Adapun rencana life cycle cost, dalam menentukan biaya perencanaan dengan life cycle cost, maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk keseluruhan komponen pemeliharaan gedung tersebut. Proyek pembuatan lahan parkir rest area 229B merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu dalam batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu. Kemudian ada siklus proyek konstruksi. Nah, tahapan kegiatan pada siklus proyek konstruksi berdasarkan durasi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan, yaitu tahap konseptual gagasan, kemudian studi kelayakan, detail desain, pengadaan, implementasi, serta operasi dan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan pada lahan parkir rest area 229B, housekeeping lingkupnya meliputi seluruh kegiatan yang membahas hal-hal terkait dengan sistem pemeliharaan dan perawatan, di antaranya cleaning service, landscape, dan lain-lain, mulai dari persiapan pekerjaan, proses operasional, sampai hasil kerja akhir. Program kerja pemeliharaan meliputi program kerja harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang bertujuan memelihara kebersihan. Kemudian yang terakhir adalah biaya. Pada masa lalu telah kita ketahui bahwa perbandingan antara alternatif aset, baik konsep maupun ketelitian desain, didasarkan pada biaya modal awal tidaklah memuaskan. Namun, tingkat pertumbuhan yang tinggi menuntut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari suatu aset. Nah, oleh karena itu, biaya operasi dan pemeliharaan harus dipertimbangkan selama biaya-biaya tersebut menghabiskan sumber daya yang melebihi umur pelayanan dari aset, baik biaya modal maupun biaya operasi dan pemeliharaan harus dipertimbangkan saat pembuatan keputusan manajemen aset yang menyertakan biaya. Sekian video paparan dari saya mengenai proyek lahan parkir di rest area 229B.